Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak Aditya Dwi Haryawan. Baik saudara, sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Pertama kita akan membahas tentang teks berita. Kembali mengulas tentang teks berita. Apa itu berita? Berita adalah informasi yang dianggap penting dan atau menarik tentang suatu peristiwa, ditulis sesuai fakta yang tidak bersifat bombastis. Struktur teks berita terdiri dari 4 dan bentuknya di sini akan bergambar seperti piramida terbalik. Apa saja? Kita mulai dari 1. Yang paling terpenting di sini adalah judulnya, di mana judul itu sebagai kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Kedua, kepala atau kita sebut juga lead ataupun teras. Bagian ini adalah bagian penting juga dari berita, di mana berisi intisari dari berita yang akan disampaikan. Selanjutnya ketiga, tubuh. Bagian tubuh, struktur tubuh ini menjelaskan tentang kronologi kejadian peristiwa berdasarkan fakta yang ditulis lebih rinci. Dimana yang terakhir 4, paling bawah adalah ekor sebagai penutup berisi simpulan berita. Selanjutnya ragam berita. Ada beberapa, ada 4 di sini. Yang 1, apa saja? Yaitu berita langsung. Informasi yang dianggap penting tentang suatu peristiwa yang menyangkut manusia, benda, atau alam yang baru saja sedang atau akan terjadi. Berita harus ditulis secepat mungkin. Ragam kedua adalah berita ringan. Informasi yang mungkin menarik tetapi belum tentu penting anak-anak. Ketiga, ragam berita kisah. Informasi yang penting dan menarik menyampaikannya tidak sesegera mungkin dengan fakta yang lebih rinci dan mendalam. Ragam keempat adalah laporan mendalam. Tulisan berita yang lebih rinci daripada berita langsung dan filter ataupun kisah. Cara yang paling penting dan mudah untuk mendapatkan berita yaitu dengan cara wawancara. Tujuannya apa saja? Yang pertama, mendapat jawaban atas masalah penting atau menarik mengenai proses kejadian. Tujuan kedua, memperoleh pandangan tentang kepribadian seseorang yang akan diberitakan. Ciri-ciri wawancara. Apa saja? Bukan interogasi, melainkan sebagai hal yang mampu menggali informasi. Kedua, bukan percakapan antar sahabat. Sehingga bahasa digunakan di sini adalah baku ataupun resmi anak-anak. Yang ketiga, merupakan aktivitas dua pihak untuk disajikan kepada pihak ketiga, yaitu kita sebagai pendengar. Bagaimana cara menulis wawancara yang baik? Kita akan membahasnya. Yang pertama, sedikit intro atau pembuka, kemudian berikan teks tanya jawab. Kedua, sebuah karangan filter kisah dengan adanya kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya, sesuai struktur teks berita tadi ya. Tips wawancara, kita bisa menggunakan hal yang baik, yaitu pertanyaan yang diberikan secara singkat, terbuka, sehingga jangan meminta jawaban seperti setuju ataupun tidak. Kedua, persiapan yang memadai. Harus disiapkan seperti alat tulis ataupun tentang pengetahuan, di mana untuk tokoh itu seperti apa, bagaimana, dan topik yang akan dibicarakan seperti apa. Yang ketiga,
jangan berperilaku kasar. Bahasa yang kita gunakan juga harus sopan, sehingga harus menjaga etika. Bahasa tersebut sesuai dengan latar belakang sang tokoh. Jangan menyisipkan pertanyaan yang tidak masuk akal. Kita bisa menggarisbawahi tentang berita sebagai penyampaian informasi, penulisan ikhtisar dari suatu kejadian yang diperuntukkan publikasi. Berita langsung, pemaparan informasi yang bersifat objektif dan aktual tentang peristiwa ataupun kejadian. Tugas reporter tidak hanya mencatat, tetapi mencari keterangan dari orang yang terlibat, mengumpulkan informasi, memilih dan menyatukan data, dan menuliskan dengan baik hingga mudah dimengerti. Materi berita, unsur-unsur berita. Jadi kita sudah membahas tentang struktur, sekarang kita membahas tentang unsur-unsur berita. What, apa yang terjadi. Who, siapa yang berperan dalam kejadian itu. When, kapan kejadian itu berlangsung. Where, di mana kejadian itu berlangsung. Why, mengapa atau sebagai alasan kejadian itu berlangsung. How, bagaimana kejadian itu berlangsung. Contoh berita langsung. Tahanan tewas diterima keluarga usai visum. Bandar Lampung, Mirmo alias Amiruddin, 35 tahun, tahanan Polsek Metro Gebang, Lampung Timur, tewas akibat cedera kepala berat CKB dan memar di bagian wajah. Warga desa Karangrejo, Jati Agung, Lampung Selatan ini mengembuskan nafas terakhirnya ketika mendapat perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk, Bandar Lampung, kemarin tanggal 7 bulan 3 pukul 12.30. Kita akan melihat selanjutnya. Kita bisa mengetahui tentang apa, ya. Selanjutnya siapa, Mirmonya ya, mengapa bisa meninggal ataupun tewas, bagaimana meninggalnya, di mana, di rumah sakit, terus kapan, kemarin, dalam arti di sini tanggal 7 bulan 3 pukul 12.30. Sekarang selanjutnya nilai berita news value. Kita akan melihat yang pertama adanya signifikan, yang penting, magnitude besar, prominent, terkenal, proximity, kedekatan, 5 aktual ataupun baru, human interest, artinya nilai kemanusiaan atau manusiawi. Kelayakan berita, 1, baru atau aktual, tidak sekadar kejadian tetapi juga fakta baru. Contoh, salah satu tersangka terbukti mengkonsumsi narkoba bersama temannya dan kini menjadi tersangka utama. Yang kedua, kelayakan berita tentang jarak, proximity. Contohnya, manusia cenderung egosentrik, tertarik dengan sesuatu yang dekat dengan dirinya. Yang ketiga, penting, luar biasa. Contohnya, tertangkapnya gembong teroris, terbunuhnya politisi, dan lain sebagainya. Akibat, contohnya membawa ataupun berdampak luas. Contoh dari kalimat perubahan harga tarif listrik, BBM, nilai uang, dan yang keenam, ketegangan. Di sini untuk mendongkrak tiras. Contohnya berita kriminalitas, baca ingin terus dan mengikuti kasusnya. Sehingga kita tidak hanya cukup mendengar saja ataupun melihat tentang teks berita ya. Yang ketujuh ini kita bisa mengetahui tentang pertentangan yang harus ditulis secara objektif. Contoh perseteruan eksekutif dan legislatif ataupun tentang masalah olahraga.
Yang kedelapan, tentang kemajuan adanya temuan ataupun terobosan baru. Contoh dari produk mobil, elektronik, ponsel, komputer, dan lain sebagainya. Yang sembilan, tentang kemanusiaan, human interest, sesuatu yang menarik perhatian atau menyentuh sisi manusiawi. Kita juga harus bisa mengetahui ya, saudara-saudara yang penting dalam penulisan berita, itu fakta, bukan opini ataupun karangan penulis, tidak memihak, taat etika. Kode etik wartawan Indonesia, ya, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, tata cara etis untuk mencari dan menyiarkan, asas praduga tak bersalah, boleh ini, fakta berimbang, akurat dan bukan plagiat, tidak dusta, maupun sadis, dan tidak menerima suap, dan seterusnya. Langkah-langkah menyusun berita. Kita bisa melihat dengan cara menentukan peristiwa kejadian, mencari sumber berita, melakukan wawancara untuk memperoleh fakta dan data, menyusun berita dengan bahasa yang singkat dan jelas. Menjadi pembaca berita yang baik. Bagaimana? 1. Sadari bahwa tugas pembaca berita adalah membacakan, bukan membaca. Jadi perhatikan kepentingan pemirsa ataupun pendengar. Yang kedua, tingkatkan kualitas vokal dengan berlatih vokal. Pastikan suara bisa didengar dengan jelas. Ketiga, pahami dulu dengan baik teks yang akan dibacakan. Jangan sekali-kali membacakan teks sementara kita tidak dapat memahami isinya. Selanjutnya, 4. Sebagai pemula, berlatihlah berkali-kali. Yang kelima, pandanglah pemirsa atau pendengar dengan empati, di mana pembaca dan pendengar atau pemirsa merasa satu bagian. Yang keenam, diskusikanlah penampilan ketika hendak membacakan berita. Ciri-ciri bahasa berita yang baik. 1. Singkat, jelas, tepat, dan sederhana. Yang kedua, selalu berkembang dan dinamis sesuai tuntutan masyarakat. Ketiga, kalimat dalam berita pendek, singkat, dan penuh isi. 4. Isi berita sangat penting dengan tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kita akan melihat fitur 1. Personality profile photo. Kehidupan pribadi seseorang ditulis secara mendalam. Kedua, company institutional profile photo, di mana seluk-beluk lembaga atau perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, how to do it fitur, cara melakukan sesuatu. 4. News fitur, tentang suatu masalah yang sudah ditulis sebagai short news. Yang kelima, explanatory, menjelaskan duduk persoalan suatu masalah atau persoalan. Fitur ditulis dengan cara kreatif, kadang subjektif, terutama pembaca untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau berbagai aspek kehidupan, di mana keharmonisan itu terjaga hingga sampai kita tua, dan bagus ketika kita menontonnya bersama, seperti gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan, sehingga anak-anak kecil ya mampu menontonnya secara bersama-sama. Tentang batasan fitur. 1. Kreativitas, tidak seperti berita langsung ya. Di sini penulis fitur boleh menciptakan sebuah cerita meski tetap akurat. Yang kedua, subjektif. Penulis boleh memasuki emosi dan pikirannya. Lukisan cerita lebih hidup. Ketiga, informatif. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi atau aspek kehidupan yang mungkin diabaikan dalam berita biasa. Yang ketiga, menghibur. Memberi variasi terhadap berita-berita rutin, ini tidak berbasis ya. Yang kelima, tetap awet. Bagaimana cerita? Di sini tidak mudah basi, di mana panjang karangan sepanjang cerita masih menarik ya, 2/3 linear, 15/20 lembar, tapi tak berdelay. Resepnya adalah pengeditannya. Teknik penulisan
mengisahkan sebuah cerita bukan menuliskan fakta-fakta. Satu, melukiskan dengan kata-kata. Kedua, menghidupkan imajinasi pembaca. Yang ketiga, menarik pembaca masuk ke dalam cerita dan membantu pembaca mengidentifikasikan diri dengan tokoh. Nah, di sini kekuatan Frida, ya saudara. Fokus, deskripsi, kutipan, anekdot, plus lead. Itu. Bagaimana kekuatan fitur itu? Yang pertama, kekuatannya di sini adalah harus fokus, ya. Seperti contoh, tali bandul agar cerita tidak melebar, topik harus sempit, cari angle yang tepat dan menarik. Pegang angle tersebut, ya, sebagai materi yang tidak sesuai dibuang gitu. Yang kedua, deskripsinya, penulis adalah mata, telinga dan hidup pembaca. Ya, penulis mengamati subjek dalam kondisi yang wajar. Sebar deskripsi sepanjang berita, jangan menumpuk. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit pula. Jangan mencoba menjadi otak pembaca dengan menyisipkan simpulan dan penafsiran. Yang ketiga, anekdot. Cuplikan kejadian lucu tentang tokoh yang bisa memberi ilustrasi yang tepat dan menghibur. Yang keempat, kutipan. Memberikan selingan dan variasi dan menggambarkan wawasan si tokoh. Bagaimana pedoman kutipan? Kita akan melihat gabungan kutipan langsung dan tidak langsung dengan cara memilih atau pilih kutipan langsung yang menguatkan efek, kesan, dan pendapat si tokoh, sehingga ketika kita memilih kutipan langsung, bila kata atau kalimat itu bersih atau tidak kacau, ringkas dan jelas, ya, kita juga tidak boleh terlalu banyak overquote atau terlalu sedikit underquote. Itu. Yang kelima, ingat juga lead ataupun teras yang berada di kepala berita. Ini dia tentang lead atau teras. Tips menulis lead atau teras. Kita ada langkah. Pertama, satu, kita harus melihat ringkas, ya, jangan boros kata-kata. Menulisnya juga secara ringkas, untuk alinea jangan lebih dari 4 baris. Yang ketiga, gunakan kata-kata aktif supaya kalimat Anda bernyawa dan bertenaga. Juga kata sifat bisa mempercantik. Selanjutnya, buatlah pembaca tertarik pada beberapa kata. Pertama, contohnya apa ya? Mata yang dingin. Coba bandingkan beberapa hari yang lalu atau dalam rangka. Nah, ini perlu diingat, ini yang di kolom merah. Ingat, bila Anda gagal menarik pembaca dengan kalimat pertama dan lead, maka Anda akan kehilangan pembaca Anda. Inilah struktur menyusun materi Strike News. Kita bisa melihatnya. Bagian kepala lead, ya, ini bagian terpenting berita. Sebagai pokok berita, makin ke bawah makin kurang penting. Struktur penyusunan materi, kita melihat tadi lead atau teras, ya, adanya perangkai tubuh penutup dalam piramida terbalik, ya. Lead itu harus mencakup fakta berita yang menonjol sehingga secara singkat, tajam, faktual, dan membujuk pembaca. Bridge ini, ya, bagian perangkai, ya, kalimat hingga frasa, ya, frasa bukan frase, ya, frasa penghubung, dapat menghubungkan bagian tubuh atau bodi, bagian mencakup detail berita, kutipan-kutipan, fakta tambahan, latar belakang, dan lain-lainnya. Bagian ending penutup ini tidak penting, ya, hanya ada dalam fitur saja. Struktur penulisannya bagaimana? Kita akan melihat dari teras atau lead dahulu, ya. Di sini kita harus mampu memikat pembaca. Saya ulangi lagi seperti etalase, ya. 1. Lead ringkasan dipakai untuk berita ringkas. Contoh, membuat mobil kotak sabun tidak gampang bagi Turino 11 yang selama 5 tahun. Itu contoh kalimatnya.
Yang kedua, lead yang bercerita. Bagaimana contoh kalimatnya ya? Di sini memang digemari penulis seperti novel atau cerita pendek itu bentuknya. Dimana untuk menarik pembaca. Lead ini cocok untuk cerita petualangan. Misalnya seorang pendaki berteriak-teriak sampai beberapa jam sebelum diselamatkan. Itu contoh ya. Batu-batu besar menengadah mengancam sekitar 60 meter di bawah. Ketika Kuswoyo berjuntai di ujung tambang pada lereng curam, sementara angin kencang berdesir di sebelah utara puncak Dieng. Nah, ini yang memberikan deskripsi, itu membuat ya banyak pembaca yang suka. Itu salah satunya. Nah, tadi mau membahas sedikit deskripsi, ada pula khusus untuk deskripsi, menceritakan gambaran tentang suatu atau tokoh, di mana tempat kejadian juga, ya, pembaca diletakkan di tengah kejadian dalam cerita. Pemakaian adjektif ini sebagai kunci sehingga seolah-olah hidup. Contoh, mata yang coklat dan dingin itu makin mengecil seperti sipit ketika mengamati sebuah wajah. Ia seolah-olah menembus tempat tersembunyi kebohongan. Itulah mata seseorang polisi. Keempat, lead kutipan. Kutipan dapat membuat menarik, terutama kutipan dari orang terkenal. Kutipan harus bisa memberikan tinjauan ke dalam watak si pembicara. Contohnya bagaimana? Rakyat banyak sobat adalah seekor binatang buas yang menakjubkan, kata H.L. Mencken. Kelima, lead pertanyaan. Lead ini efektif bila berhasil menantang pengetahuan atau rasa ingin tahu pembaca. Lead ini gampang ditulis tetapi jarang membuat hasil yang terbaik. Berikan contoh. Seorang wartawan Lampos ingin menulis feature tentang usaha warga Lampung mengatasi flu burung di Lampung. Adakah satu cara untuk mengatasi flu burung? Nah, seperti itu. Yang keenam, lead menuding langsung. Bila reporter berkomunikasi langsung dengan pembaca, ciri-ciri lead ini adalah ditemukan kata Anda. Ya, tanda petiknya Anda. Anda disisipkan pada paragraf pertama atau paragraf lain. Misalnya, seorang reporter yang sudah melakukan survei tentang adanya hukum yang tidak dijalankan mungkin membuat lead demikian. Seperti apa ya? Kata Anda kira ada warga yang taat pada hukum, mungkin, tapi Anda melanggar hukum beberapa kali. Nah, itulah contohnya. Lead menggoda. Alat yang mengelabui pembaca dengan cara bergurau atau teka-teki. Tujuan utamanya hanyalah menggait perhatian pembaca dan menuntunnya supaya membaca seluruh cerita. Contoh, ia memiliki 200 kaki, 1000 jari kaki, 100 hidung, dan beberapa trompet. Reporter ini menulis tentang barisan drum band yang sedang berbaris, bukan tentang serangga ataupun monster ya. Jika tidak ada kata-kata Ultraman menyerang monster, itu beda lagi. Sebagai penulis ataupun ketika mengedit ya, sebagai editor pun pula anak-anak juga bisa melakukan cara menulis lead ya, seperti ini. Yang satu, tulislah ringkas. Yang kedua, tulislah alinea secara ringkas. Yang ketiga, gunakan kata-kata aktif. 4. Buatlah pembaca tertarik pada beberapa kata pertama. Tuh. Ya, jangan sampai terlupa. Selanjutnya, sekarang bagian tubuh, body, struktur teks berita ya. Adanya beberapa jenis. Ini satu, model spiral yang berputar ya, rinci pokok persoalan ada dalam alinea, kemudian lebih merincinya lagi dalam alinea berikutnya. Yang kedua, model blok, membagi pokok persoalan dalam alinea terpisah-pisah, kesannya tidak runtut tapi kembali pada teras. Yang ketiga, model tematik, mengikuti tema di mana setiap alinea menegaskan teras atau lead. 4. Model rekatan ataupun menyatu,
di mana merekatkan tiap alinea dengan kata hubung, tiap alinea dan pokok pikirannya. Yang kelima, model kronologis merinci alinea dengan rumus sebab akibat. Bagian terakhir penutup ataupun ending model simpulan ya, anti klimaks dari keseluruhan persoalan, cocok untuk model kronologis. Yang kedua, modelnya menggantung, memberikan fitur itu tanpa penyelesaian sehingga adanya pertanyaan retoris ya. Ketiga, model ringkasan bersifat ikhtisar, meringkas inti persoalan dengan merujuk ke lead. Yang keempat, model penyengat penutup tak terduga, contoh seperti film tentang orang baik kalah dengan orang jahat. Profil pribadi, cerita mendalam tentang seseorang yang mampu menangkap inti kepribadian, cara wawancara dan riset, beberapa hal yang patut diamati atau ilustrasi. 1. Deskripsi fisik, wajah, kulit, rambut, tinggi badan, bobot badan, pakaian, warna yang digemari, perhiasan, kacamata. Terus tabiat, apakah merokok, apakah punya ciri gerak jika berbicara, apakah memiliki hobi olahraga. D. Volume suara, nadanya bagaimana, cepat, lambat. Yang E. Ciri keseluruhan, apakah mirip orang terkenal. Yang kedua, kepribadian. A. Kalem, agresif, bicara bertele-tele. Yang B. Bagaimana mengendalikan emosi, suka humor, suka cemas, ataupun keras kepala. C. Malu-malu atau suka menunjukkan prestasi pribadi. D. Apakah ia sangat bersahabat atau malah penyendiri. Masih profil pribadi ya. Kita melanjutkan yang ketiga. Untuk penilaian terhadap kecerdasan dan kecakapan, jangan melihat dari wajahnya ya, anak-anak, atau kita melihat wah seperti gambar itu di samping, wah, nah itu jangan hanya sekadar melihat wah lucu ya, terus Anda atau melihat gambar itu terus tertawa lucu, itu jangan. Jika benar orang tentang kemampuan profesional, kecemerlangan atau lambatnya ini, apakah cukup baik ingatannya, apakah ia punya naluri profesional. Ya, ketika melihat latar belakang subjek, hal-hal tentang kelahiran, tempat tinggal, pendidikan keluarga, pengalaman penting waktu kecil, pengalaman kerja, ya ini bisa sebagai profil pribadi. Yang kelima, anekdotnya, bagian dimana untuk bahan-bahan gambaran, subjek cerita yang mampu menjadikan subjek menceritakan peristiwa kehidupannya, dan anekdot tentang tokoh dari keluarga, kawan ataupun lawan, itu bisa kita gunakan. Bagaimana tentang status sekarang? Apakah yang dikerjakan ataupun jabatannya? Bagaimana ia melaksanakan atau kinerjanya? Apakah ia senang dengan pekerjaannya? Yang ketujuh, obsesi atau cita-cita impiannya. A. Apakah pekerjaan sesuai cita-cita? B. Apa impiannya? C. Apa ambisinya? D. Apa harapan dari hidup ini? Yang kedelapan, lingkungan. A. Seperti apa kantor atau rumahnya? B. Apakah teratur rapi? C. Benda apa saja yang ada di ruang kerjanya? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.